apa yang kita lihat keseharian, itu semuanya objek fotografi. Dan itu kita bisa jual. Kalau misalkan sambil jalan ya, sambil motret, ngambil footage video pendek, itu besar juga peluangnya. Ibaratnya kalau foto $1, kalau footage video itu $20. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Budiana mengunjungi sahabat sekalian lewat jam kerja. Dan harapannya memang sahabat semua dalam kondisi yang tetap berbahagia, lancar beraktivitas. Seperti yang diinginkan lewat jam kerja, bisa menjadi tempat rehat sahabat semuanya setelah panjang beraktivitas di kantor, di rumah, apapun kesibukannya. Lewat jam kerja, sahabat bisa menemukan ide atau minimal ada sesuatu yang bisa memantik ide dan sahabat rangkum, kumpul dengan ide yang lain, menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan kali ini kita akan membahas tema cukup menarik, yaitu hobi berbuah cuan. Nah, ini tentu menjadi menarik buat kita semuanya karena antara hobi berarti kan sesuatu yang menyenangkan hati kita, tapi di sisi lain menghasilkan cuan ini tambah menarik lah ya tema yang kita akan bahas di hari ini. Kita sudah hadir di studio lewat jam kerja Kang Ihsan. Assalamualaikum Kang Ihsan. Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini sehat. Udah banyak sekali peralatan nih. Ya, ini sebagian kecil. Sebagian kecil. Ya, jadi kita ingin membahas ini sebenarnya Kang Ihsan. Kan Kang Ihsan selama ini sibuk di beberapa kegiatan gitu ya. Ada yang filantropi, ada yang pendidikan, ada yang mungkin fotografer gitu ya. Gimana bisa membagi waktu sehingga masih bisa hunting ke sana kemari, ke gunung, ke pantai, menyenangkan tapi tetap menghasilkan karya gitu. Gimana, Kang Ihsan? Ya, sebelumnya hatur nuhun pisan Kang Budi sudah diundang. Sebenarnya saya juga kalau disebut profesional tidak ya, karena memang awalnya juga tadi dari hobi. Dari hobi gitu ya? Ya, dari hobi. Ternyata hobi semakin terus digali, ya alhamdulillah ternyata justru malah menghasilkan cuan gitu. Jadi sebenarnya kesibukan saya itu dari awal pekerjaan ya formal lah gitu ya. Di filantropi ya, kemudian mengelola sebuah sekolah juga, punya bisnis di percetakan juga gitu. Jadi memang kalau secara waktu ya agak repot cukup juga padat lah ya. Iya gitu, padat karena sementara satu sisi boring juga gitu kalau misalkan terus-terusan di melakukan depan yang rutin gitu yang ya. rutin gitu. Ini sekali-kali harus keluar lah gitu. Walaupun awalnya sih nggak serius juga untuk di bidang fotografi itu. Awalnya cuma pakai HP, foto-foto biasa. Foto itu kan banyak sekarang nih yang handphone yang bisa mengambil gambar betul. gitu ya. Walaupun sebenarnya pakai handphone juga itu sudah bisa menghasilkan sebenarnya. Cuman kan ada kalanya yang namanya hobi, kepuasan batin yang memang harus yang pengen dicapai juga gitu. Tidak hanya cuan saja gitu ya. Tidak hanya cuan. Justru ketika semakin serius saya menggeluti hobi ini, cuan itu jadi mengikuti sebenarnya gitu. Karena ternyata di dalamnya banyak juga peluang-peluang yang bisa kita konversikan jadi cuan tadi gitu. Kang Ihsan mulai kapan ini menggeluti kayak bisnis fotografi gini? Atau memang dari awal sudah hobi dari kecil, dari apa gitu? Kalau dari kecil enggak. Mungkin karena saya dulu kerjanya di filantropi kan. Di filantropi kan kadang kita juga sering ke lapangan tuh. Apalagi kalau misalkan ke daerah-daerah bencana segala macam kan. Betul. Gitu. Ya. Ada kalanya justru di daerah-daerah bencana itu ada sisi-sisi menarik yang bisa kita dokumentasikan gitu ya. Dan itu juga menjadi informasi untuk masyarakat secara umum terkait dengan kebencanaannya gitu. Jadi awalnya saya suka karena melihat sisi human interest-nya gitu. Saya foto-foto ternyata gitu ya. menarik juga gitu. Posting di sosial media banyak yang ini gitu ya. Ya begitu. Apalagi kan sama lembaga itu sangat terpakai gitu kan. Keperolehan donasi juga jadi bagus. Karena kan gitu. ada yang mengatakan gambar itu 1 juta
kata-kata gitu ya, betul. cerita gitu ya. Iya. Dengan pengambilan apa sih namanya, sudut yang baik apa semua baik itu bisa menceritakan banyak hal gitu ya. Nah, dari situlah kemudian itu kan tahun 2004 ya saya mulai terlibat tuh waktu 2004, udah tsunami cukup lama Aceh. nih. Oh, pas Waktu tsunami Aceh ya. Ya betul. Banyak hal yang menarik di sana, pembelajaran juga, ya termasuk saya ngambil dokumentasi dengan foto-foto, walaupun mungkin dulu masih sederhana ya kameranya. Kalau zaman saya kan masih cukup mahal ya, karena harus ada apa namanya itu, yang harus dicetak. Kalau ini sudah gagal nggak bisa dipakai lagi. Iya. Kalau sekarang mungkin malah lebih banyak untuk ini ya. Sekarang udah digital sih. Digital gitu ya. Iya. Gitu. Tapi peralatan dulu kan nggak selengkap ini nih waktu Kang Ihsan baru memulai gitu ya. Masa ini hasil dari ini juga nih ya, cuan yang dihasilkan dari hobi ini. Ya, saya mulai serius menggul itu tahun 2018. Sekitar tahun 2018. Gitu. Karena saya juga kan di percetakan tuh. Di percetakan ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang udah sekalian aja komponen profile untuk mereka difotoin sama saya aja gitu. Ya akhirnya sudah mulailah ke fotografi. Tapi waktu itu masuk awal ya lebih ke potret. Ya, potret fotografi. Jadi lebih ke orang-orang di dalam studio gitu, ataupun memang di kantornya gitu, suasana kantor dan sebagainya. Gitu. Jadi lebih ke sana. Karena itu untuk kebutuhan percetakan. Gitu. Nah, dari situlah kemudian ternyata menarik juga nih kalau misalkan diseriusin gitu. Kan sempat ini ya, maksudnya fotografi atau bukan fotografi ya, tapi fotonya itu sendiri hasil ini kan dulu kalau misalnya zaman-zaman dulu kan sangat ini ya, misalnya ke sekolah, kita ke studio gitu ya. Kan sempat itu menjadi turun ya. Bahkan merek apa sih namanya? Merek apa yang kemudian sekarang sudah nggak ada lagi nih? Ada Kodak apa itu? Kodak ya. Kodak ya? Nggak ada ya. Nah, sekarang nggak ada. Tapi kan kemudian dengan banyaknya teknologi, berkembang teknologi, sekarang kan sudah mulai ramai lagi gitu ya. Ya, betul. Bahkan kalau modelan di studio itu kan suka lihat lampu tuh, yang kiri kanan. Ya, betul. Yang pakai softbox. Betul. Itu kan orang tuh harus ngejar ke situ gitu, ke studionya kan. Nah sekarang itu yang saya punya tuh sifatnya portable. Oh, portable ya. Jadi saya nggak usah bawa colokan kabel lagi yang panjang-panjang itu. Tinggal dipasang, itu sudah bisa jadi dimanapun juga. Jadi kalau outdoor juga nggak masalah ya? Outdoor bisa, nggak ada masalah. Di indoor juga nggak ada masalah gitu, itu bisa. Gitu. Jadi sekarang memang udah canggih sekali gitu. Bahkan untuk HP pun kadang orang menilai, ini foto pakai HP juga udah cukup bagus ya, karena memang sekarang HP juga udah dibantu sama AI kan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya hampir semua orang sudah melakukan aktivitas fotografi sih sebenarnya. Ya. Gitu. Apalagi sekarang dengan era sosmed kan, orang bukan dipaksa, maksudnya dikondisikan untuk lapor ke sosmed nih, kami sudah melakukan ini, kami melakukan itu gitu ya. Kadang orang juga kan bangga nih kalau misalkan fotonya bagus, yang like banyak, viewernya banyak gitu. Nah kan untuk mendapatkan ini, maksudnya apa sih angle atau sudut atau perbandingan foto yang menarik itu kan mungkin ada rumusnya juga ya. Ada. Selama ini betul. ya. Nah itu Kang Ihsan dapat ilmu itu dari mana nih? Saya lebih banyak otodidak sih sebenarnya. Otodidak belajar lewat YouTube juga banyak. Sekarang kan di mana-mana sudah mulai banyak dan itu cukup menarik sih sebenarnya. Cuman esensi dari fotografi dulu itu yang harus difahami. Gimana tuh? Gimana? Jadi uniknya tuh fotografi sebenarnya bukan hanya asal jepret. Gitu. Bukan hanya asal jepret. Kalau asal jepret semua orang juga bisa. Gitu. Jadi yang utama itu adalah fotografi itu sebenarnya seni. Seni menangkap cahaya. Seni menangkap cahaya. Wah, saya gitu. Seni menangkap cahaya. Awalnya saya juga bingung itu. Intinya cahaya gitu atau gimana ya? Intinya sih bagaimana kita memanfaatkan cahaya yang tersedia. Kalau misalkan itu ternyata kurang, gitu ya, atau cahaya natural lah gitu ya, atau ambient light itu kurang. Sekarang itu sudah mulai banyak tuh produk-produk untuk mendukung artificial light. Gitu. Termasuk ya tadi softbox yang sebegitu. Itu harus ya sedikitnya itu membantu fotografi menjadi lebih hidup gitu. Gitu. Nah,
mungkin apa namanya, sebagian orang juga harus kalau misalkan yang dia ingin memahami fotografi itu harus paham dulu kaitan dengan bagaimana kita mendapatkan main light, fill light gitu ya. Main light itu seperti halnya kalau misalkan kita di luar kena langsung cahaya matahari. Cahaya matahari, nah itu main light. Itu paling natural mungkin kali ya? Paling natural. Sebenarnya itu paling bagus. Makanya pendekatan lampu softbox yang begitu tuh sebenarnya mengikuti cahayanya matahari. Jika cahaya kurang gitu ya, misalnya di dalam ruangan gitu ya. Cuman kan kalau matahari itu posisinya memang sudah sempurna, sehingga cahaya itu bisa meluas gitu. Betul, betul. Nah kalau lampu itu kan sifatnya sangat terbatas. Jadi selain ada main light, itu harus ada fill light gitu untuk mengisi kekosongan yang memang tidak bisa tercover oleh main light tadi gitu. Nah, makanya itu yang terus dipelajari gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan foto-foto yang bagus. Tapi itu kalau di foto potret ya. Sebenarnya itu juga bisa diaplikasikan di beberapa genre fotografi yang lain. Nah, yang kedua ada beberapa genre juga ya di fotografi. Jadi yang harus difahami, kalau kita suka fotografi, saya aliran apa gitu kali ya? Gitu. Pengen masuknya kemana gitu. Abstrak atau kalau saya sih cenderung abstrak kayaknya. Abstrak apa aja di foto. Hasil jepret gitu ya. Gitu. Itu harus difahami juga. Kita cocoknya aliran yang mana gitu ya. Itu kan banyak kan. Ada potret fotografi itu sudah jelas. Ada landscape. Ada cityscape. Kemudian apa namanya, ada juga makro. Jadi foto-foto yang kecil-kecil gitu serangga, bunga gitu. Street fotografi. Nah, itu anak-anak muda sekarang yang banyak kan justru street fotografi. Mereka jalan-jalan di perkotaan segala macam gitu ya, ngambil sudut-sudut yang menarik gitu ya. Mau siang, mau malam, ada kekhasannya tersendiri nantinya gitu. Itu unik memang. Makanya tadi disebut seni menangkap cahaya itu ya, seperti itu. Subuh kita bisa ngambil gambar, pagi-pagi subuh biasanya kan ada istilah dikenal dengan blue hours. Itu cahaya biru yang subuh itu ya, subuh itu. Orennya mulai muncul sedikit-sedikit. Nah itu bagus banget. Itu menurut para teman-teman fotografer tuh momen yang sangat bagus, indah gitu ya. Iya, sangat indah betul. Kalau orang-orang landscape, orang-orang apa namanya, yang di alam gitu ya, itu suka. Itu momen yang sangat ditunggu gitu ya. Sangat ditunggu. Gitu. Kemudian masuk ke sunrise kan. Sunrise, Nah, sunrise juga orang-orang landscape itu suka. Masuk ke daylight. Ada kayak keutamaan-keutamaan. Nah, itu biasanya yang street fotografi. Gitu, yang street fotografi mereka mainnya di daylight. Berarti jam segini sampai segini lah bagian untuk yang aliran fotografi atau apa namanya yang tadi ya street ya. Ya, termasuk drone juga bagus. Kalau drone untuk yang siang juga. Ya, karena kan drone dari sisi sensor kameranya itu dynamic range-nya dia rendah. Jadi untuk yang highlight sama shadow itu perlu ada cahaya lebih gitu. Wah, ini saya ngeliat Kang Ihsan cukup ini ya, maksudnya banyak yang dijelaskan terkait dengan fotografi. Padahal hobi ini mengganggu kegiatan utama nggak tadi yang sekolah, yang filantropi, yang apa? Sangat detail karena penjelasannya. Ya, alhamdulillah kalau pekerjaan atau tugas-tugas yang memang sebelumnya itu hari-hari aman lah ya, aman ya. Ya, karena kan saya juga mungkin lebih kepada membangun sistem di apa namanya lembaga atau sekolah atau perusahaan yang saya bangun tuh, gitu. Jadi ditinggal kemana-mana masih juga aman lah ya. Masih aman. Gitu. Berarti ini maksudnya sudah settle lah gitulah ya, udah cukup berjalan cukup waktu. Kang Ihsan bisa cari kesibukan yang lain. Selama ini kemana aja Kang Ihsan untuk cari momen tadi itu? Kalau momen tadi yang berarti yang landscape gunung ya? Gitu ya? Kalau saya tuh kan masuknya ke potret, kemudian ke makro. Kalau potret yang ini yang di studio. Di studio itu ya? Yang dalam studio. Potret, makro, sama landscape. Gitu, sama landscape. Potret, makro yang kecil itu yang kayak belalang diambil gitu ya? Ya, bunga gitu, atau barang-barang yang tergantung nanti ketika kita bicara tentang dijual kemana fotonya. Nah, itu nanti yang menentukan. Saya lebih banyak, kalau
dijualnya model-model ke mana platform microstock. Nah, saya masuknya ke makro sama potret gitu, studio gitu. Nah, tapi kalau landscape, nah itu beda lagi nanti. Beda lagi berarti ya, beda lagi. Segmennya apa, ininya beda ya. Nah, dijualnya juga beda. Dijual juga gitu. beda ya. Jadi setiap genre tadi itu cara ngejualnya juga beda-beda. Gitu, nggak bisa disamakan. Jadi tempat diskusi, tempat belajar, Kang Ihsan ikut di apa? Misalnya kayak komunitas, kayak apa gitu ya? Komunitas ya, saya gabung di Fotografi Indonesia, Fotografer Indonesia. Fotografer Indonesia. Salah satunya. Ya, saya banyak juga belajar dari situ. Kemudian komunitas-komunitas yang lain juga banyak. Utamanya sih yang landscape. Kalau yang landscape ya, saya udah ke beberapa daerah udah cukup banyak lah, tapi masih di Indonesia ya kebanyakan. Karena saya ingin mengabadikan keindahan Indonesia. Gitu. Dan cukup banyak cahaya yang harus ditangkap ini. Nah, betul. Dan perasaan Indonesia juga nggak habis-habis ini. Betul ya, betul lah ya. Iya, nggak habis-habis. Gitu. Malam bisa, siang bisa gitu ya. Malam juga bisa. Malam kita kan biasa foto Milky Way, Star Trail gitu. Jadi, tapi harus ke tempat-tempat yang ini, tempat-tempat yang khusus atau hanya di rumah atau di mana gitu? Bagusnya sih memang di tempat-tempat yang khusus ya. Karena kan setiap lokasi itu tidak semua bisa kita ambil. Ada yang dia cuma ngambil sunsetnya aja, sunrise-nya aja, Milky Way-nya aja, misalkan begitu. Biasanya kan di mana? Kalau misalnya Milky Way, Kang Ihsan yang favorit di mana nih? Kalau Milky Way di atas gunung. Di atas gunung. Sama di pantai, itu bagus. Itu kan berarti cahayanya udah nggak ada polusi cahaya gitu. Nggak ada polusi cahaya. Ya, kalau di perkotaan kan udah mulai banyak cahaya dari lampu-lampu rumah, gedung-gedung itu nggak bisa, gitu. Sulit lah kita untuk bisa dapat gambar. Tapi katakan ngambil momen apa tuh tadi yang kayak subuh tuh? Golden hour itu. Golden hour. Nah itu di perkotaan bisa. Di perkotaan bisa ya. Nanti saya liatin ada yang paling dekat di mana? Di Masjid Al Jabar. Nah, di situ bisa ini ya. Ya, itu salah satu favorit foto landscaper. Gitu. Kalau yang ada di Bandung ya, kalau di sini gitu. Yang paling dekat ya itu Al Jabar. Jadi komunitas kumpul bareng berangkat malam kali gitu ya kalau bisa mau ngambil paginya ya. Betul. Gitu. Kadang kita berangkat ya tengah malam untuk sampai ke lokasi. Untuk mendapatkan itu tadi ya. Iya, ngejar objek yang bagus, momen yang bagus gitu ya. Iya. Berarti memang harus cukup ini nih. Iya, bahkan yang terakhir tuh saya ke Gigi Hill yang Lampung itu masuk ke pedalaman itu. Akses jalan sulit gitu, tapi yang ngambil gambar ke sana juga masih sedikit. Gitu. Ya tantangan kita untuk dapat hasil yang memang bagus dan tidak semua orang punya. Nah, itu mungkin gitu. Kebanggaan atau kepuasan masing-masing ini ya. Dan itu untuk pemerintah daerah setempat juga kan itu akhirnya jadi membantu kan untuk promosi wisatanya gitu. Kadang kalau misalkan kita upload di sosial media juga kita tag Pemkot, pemerintah setempat gitu ya. Pemerintah setempat atau kotanya lah minimal gitu. Gitu. Nah ini buat Kang Ihsan kalau misalnya ada teman-teman nih sahabat lewat jam kerja yang memiliki passion yang sama, hobi yang sama, gimana nih mau belajar katakan ya, mau belajar nih kira-kira bisa nggak nih Kang Ihsan atau lewat apa gitu nanti? Ayo, kalau saya sih sangat senang ya kalau misalkan ada orang yang sehobi gitu atau ada keinginan untuk ke situ gitu ya kita sharing bareng lah. Karena saya juga sama masih belajar, gitu. Saya masih belajar, masih banyak yang harus dipelajari. Intinya sih saya bukan orang profesional juga di fotografi, hanya memanfaatkan hobi gitu ya, hobi dan memanfaatkan waktu yang tersedia, gitu. Kadang memanfaatkan waktu yang tersedia juga nggak mesti harus jauh-jauh keluar kota sih. Nah itu ya, maksudnya sekitar kita gitu ya. Di rumah juga bisa. Jadi saya bikin di rumah itu studio mini. Gitu, studio mini seperti halnya studio yang dalam ruangan besar, tapi ini diperkecil. Gitu, diperkecil. Objek yang saya foto itu simpel aja sebenarnya. Contohnya? Buah-buahan, minuman, makanan, sayuran. Sayuran. Jadi kalau misalkan ada istri itu misalkan ya,
Habis belanja jangan dulu jangan dimasak. dimasak dulu. Saya foto dulu gitu ya. Nah, itu kan setelah saya kumpulin gitu, itu bisa dijual. Bisa dijual ya? Iya, di microstock. Ini itu tadi sesuai lah dengan topik kita ya. Hobi berbuah cuan. Nah, ini kita coba nanti obrolin lagi. Tapi kan kalau saya ngeliat nih peralatan ini kan ini cukup mahal-mahal ini Kang Ihsan nih. Gimana nih? Atau harus punya ini dulu untuk para pemula gitu ya? Apa cukup dengan ini gitu? Handphone misalnya. Ya, sebenarnya kan peralatan fotografi juga dari yang mulai tingkat terendah sampai tingkat tinggi. Gampangnya itu dilihat dari ukuran sensor. Ukuran sebelumnya sensor. Sebelum bicara ke yang lain. Itu yang harus diketahui dulu nih. Jadi paling tinggi itu apa namanya? Sensor tadi itu. Sensor tadi apa itu, sih ya sensor itu? Medium format. Sensor itu apa ya? Ini ada di dalam kameranya. Gambar yang kita tangkap itu kan cahaya yang masuk ke sini nih. Benar. Nah, cahaya, makanya tadi seni menangkap cahaya itu karena kita menangkap cahaya yang masuk ke sini. Dia ibaratnya direkam sama sensornya. Sensornya juga ada yang modelnya DSLR ya, itu kaca ya. Ada yang mirrorless. Ada yang mirrorless. Yang sekarang itu mirrorless, digital dia sudah nangkapnya itu. Nah, ditangkap, ukuran tuh beda-beda. Ada yang medium format, dia besar. Itu memang di kamera-kamera yang mahal. Biasanya 100 jutaan ke atas, bodinya aja tanpa lensa. Itu kan cukup mahal nih untuk pemula nih. Betul, jangan yang itu. Itu dulu berarti ya. Di bawahnya ada full frame. Dia di bawah medium format ada full frame. Tapi full frame juga masih mahal. Biasanya di kisaran 30 sampai 100 juta. Nah, di bawah itu lagi ada APS-C. APS-C di kisaran 10-20 lah. Bahkan ada yang 5 juta juga. Tapi saya bicaranya body only. Tanpa lensa. Tanpa lensa ya? Tanpa lensa. Body only-nya aja. Oke. Di bawah itu ada 3/4. 3/4. Ya, 3/4 itu biasanya kamera saku. Kamera saku. Berarti ini masih kamera ya, bukan belum handphone ya? Belum. Belum, oke. Di bawah itu ada yang 1 in. 1 inch itu drone. Jadi apa tuh? Salah satunya drone. Drone, oke. Ini drone, oke. Kamera pocket juga ada yang 1. Kamera drone juga sebenarnya ada yang sampai ke 3/4, tapi harganya tinggi. Jadi yang sesuai dengan harga aja ya. Nah, kemudian di bawah itu juga ada 1/1,3, 1/2,7 kalau salah. Nah, itu baru handphone. Oke, berarti handphone ini sebetulnya bisa dipakai untuk para pemula lah ya. Nah, batas minimal untuk bisa dijual itu dengan sensor segitu berarti di handphone. Di handphone ya? Ya, handphone sebenarnya masih bisa kita jual. Untuk dapat cuan gitu ya? Nah, begitu. Oke, ini kan masih sangat memungkinkan bagi teman-teman sahabat lewat jam kerja dengan modal handphone gitu ya. Kita bisa menghasilkan uang gitu ya. Tentu mungkin dengan itu tadi apa? Teknik pengambilan gambar yang sesuai gitu mungkin kali ya. Kita berarti masuk nanti ke komposisi fotografi. Nah, itu dia. Berarti itu yang harus dipelajari lagi. Itu harus dipelajari lagi, tidak asal jepret. Betul. Yang ditangkap tidak hanya cahaya gitu ya, berarti harus komposisinya seperti apa, angle-nya yang menarik gitu ya. Nah, betul. Ini butuh waktu banyak berarti untuk bisa sepertinya menghasilkan cuan gitu, maksudnya nggak instan gitulah ya. Betul. Tapi yang penting sih kita ada komitmen, keinginan untuk belajar, kemudian kita juga konsisten untuk foto, gitu. Karena semakin banyak kita ngejepret, semakin kita pembelajaran itu semakin terasa sama kita. Mulai terasa lah gitu, foto kita jadi bagus gitu ya. Yang dulu acak-acakan sekarang jadi bagus. Itu karena saking mungkin karena banyak yang paling mudah dilihat oleh kita gitu ya, yang awam fotografi, di apa ya misalnya itu kalau misalnya fotografi itu? Ya sebenarnya apa yang kita lihat keseharian itu semuanya objek fotografi. Dan itu kita bisa jual. Bahkan sekalipun di rumah tuh ya, misalkan gitu ya, ada yang lagi masak, masak air lah misalkan yang paling sederhana kan. Kemudian kita foto gitu yang udah ngagolak, mendidih, kita foto, kita upload, itu masih bisa jual. Dan itu bisa laku? Iya, masih bisa laku.
Terus apa namanya, gagang pintu Bisa laku juga ya? bisa laku juga. Kan orang juga banyak yang nyari perlu untuk foto-foto itu gitu. Maksudnya untuk apa mereka bikin desain apa gitu kali ya? Betul, untuk misalkan untuk produk tertentu, produk gagang pintu atau apa gitu. Itu masih sangat bisa dijual. Jadi semua hal yang kita lihat sehari-hari sekitar itu kita bisa jual semua gitu ya? Betul, asal ya tadi memenuhi standar komposisinya, cahayanya cukup. Kadang kan utamanya sih kadang karena kita tidak bisa menentukan fokusnya, jadi ngeblur misalkan. Gitu ya. Nah, itu temanya nggak jelas gitu ya? Nah betul. Kalau cerita kan ada temanya nih, foto juga ada temanya gitu mungkin ya? Gitu. Utamanya harus ada point of interest yang jelas yang mana, gitu. Dan kesitulah apa namanya fokusnya harus jelas gitu. Jangan sampai ngeblur tadi gitu. Oke. Gitu. Oke. Nih. Pertama sampai yang dijual itu di foto ke berapa atau berapa lama tuh? Saya mulai jual, maksudnya jual di microstock. Oh, microstock ya? Kalau yang tadi kalau foto studio kan bisa langsung ya, bisa langsung kejual. Kalau yang microstock sebenarnya nggak lama sih. Minggu pertama juga itu sudah kejual. Paling cepat Kang Iksan itu berapa? Seminggu itu sudah langsung kejual. Ya? Awal ya. Tapi minimal itu sudah kisaran 500 foto lah. 500 foto bisa kejual. Ya. Jadi kita kumpulin dulu aja portofolionya. Kumpulin dulu sebanyak mungkin. Setelah dirasakan cukup, baru sama kita diupload. Gitu. Jangan ngupload satu-satu atau gimana? Untuk awal ya. Untuk awal. Untuk awal mendingan sama kita kumpulin dulu. Kemudian kita upload. Nggak langsung 500 juga, tapi bertahap, misalkan 10. Biar perusahaan microstocknya juga menilai, oh ini konsisten nih, ini bagus kalau misalkan diangkat, gitu. Nah mulai nanti di minggu pertama sudah mulai ada penjualan. Ini berarti kita udah masuk ke cuan nih, ya? Berarti hobi yang berbuat cuan. Ya. Di beberapa marketplace atau apa itu yang bisa menerima foto-foto kita banyak nggak di online? Banyak. Contohnya tadi microstock. Microstock ya. Istilahnya microstock. Microstock tuh ada Adobe Stock, ada Shutterstock, ada Getty Image, ada Prepik gitu ya. iStock banyak lah gitu. Oh, jadi banyak pasarnya banyak juga ya? Banyak banget. Gitu. Yang pasar Indonesia ada nggak? Pasar Indonesia ada, tapi kita harus ikut ke komunitas. Biasanya difasilitasi di situ. Ya. Jadi komunitas itu yang ngejualin. Dan paling banyak itu sebenarnya lebih di Shutterstock. Paling tinggi itu Shutterstock. Shutterstock itu paling banyak penjualnya, paling banyak juga pembelinya. Walaupun dari sisi harga ya mungkin nggak terlalu. Berapa per ini katakan yang umum lah? Per satu lembar foto gitu. Per satu lembar foto itu paling rendah itu sekitar 0,5 kalau nggak salah. 0,5 berapa dolar sih? 0,5 dolar. Satu ini ya, satu foto. Paling rendah ya. Tapi paling tinggi itu bisa sampai puluhan dolar. Nah, dilihatnya dari nilainya apa tuh? Dilihatnya dari tadi ketajaman dari gambarnya. Ketajaman. Makanya tadi yang sensornya macam-macam tuh. Nah itu sama pihak microstock kedetek. Dicatat ya. Katakan gini nih, saya ngambil dari handphone nih, itu kedetek oleh mereka berapa megapikselnya kedetek ya semua ya. Semuanya kedetek. Jadi mereka yang menentukan harga. Harga ya. Bukan karena banyak permintaan laku gitu banyak, harga naik enggak ya? Ya enggak juga. Sebenarnya kalau yang sekedar hobi ya, walaupun nilainya kecil. Tidak jadi masalah, yang penting satu foto itu bisa kejual beberapa kali gitu. Dan itu bisa memungkinkan? Sangat memungkinkan. Nggak boleh satu terus dimiliki hak cipta, hak apa untuk satu orang pembeli itu nggak ya? Nggak. Itu nanti ada platformnya lagi yang begitu. Biasanya yang begitu memang kontak secara langsung dengan si fotografer. Foto kamu saya beli tapi nggak eksklusif gitu ya, lagi. Itu ada juga ya? Ada juga. Itu lumayan juga, bisa mahal juga. Gitu. Nah, kalau yang tadi microstock, memang kecil 0,25. Tapi kan kalau misalkan yang belinya sampai 1000 gitu ya? Iya, 1000-an kan lumayan juga gitu.
Dan sifatnya Oke, kan oke, jadi, oke. kalau misalkan orang lain tuh investasi di tanah, di rumah, kalau saya investasi di foto. Oke, oke, Gitu. oke, oke. Jadi selama si mikrostoknya itu ada, berarti investasi saya masih ada. Peluang ngalir gitu Ngalir ya. terus itu masih ada gitu. Makanya Oke, oke, oke. kenapa Menarik nih. harus dimulai dari awal ya, jangan sampai ya kalau misalkan yang sekadar hobi ya, kecuali memang uangnya banyak, bisa langsung beli banyak. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan kita sekadar hobi, investasi juga nggak mau terlalu besar tapi terfasilitasi, belilah perangkat yang memang sederhana dulu, tapi itu sudah mulai bisa kita produktif. Nah, ketika itu asetnya semakin bertambah, hasilnya cuannya bertambah, baru kita sedikit-sedikit menambah gear kita. Investasi di alat lah ya tadi ya. Nah, gitu. Jadi kalau langsung banyak itu sulit, besar modal yang keluar. Karena body kamera lebih murah dibandingkan dengan lensa. Jadi yang mahal itu sebenarnya lensanya. Bodinya malah kalah sama lensanya. Betul. Karena ini kan beberapa bisa dicabut diganti lensa gitu ya. Ada kalanya mau body apapun, kualitasnya tergantung lensa. Gitu. Ini berapa nih Kang Ihsan nih lensa ini nih? Sekian ya. Ini memang harus benar-benar mempertimbangkan ya. Untuk yang awal-awal hobi, jalani aja hobi dulu gitu ya. Ya, jalani dengan dulu peralatan aja. yang ada. Dengan handphone pun sudah cukup. Masa gini, handphone yang ada yang di pasaran sekarang dengan teknologi yang berkembang gitu ya, itu sudah cukup untuk sebagai pemula gitu lah ya, bisa cukup ya. Tidak harus cari handphone juga yang sekian juta gitu, nggak perlu lah ya. Handphone sekarang juga yang murah udah sudah bagus. Sudah memenuhi syarat untuk itu ya. Udah bagus asal kita tadi pelajari komposisinya. Ya, itu pencahayaannya gitu. Pelajaran dasar yang harus dikuasai gitu ya untuk teman-teman ya. Ya. Dan handphone juga sudah mulai banyak yang settingannya profesional seperti halnya kamera. Nah, kita belajarlah settingan profesionalnya yang di handphone. Jangan auto terus gitu. Walaupun selama ini auto ya. Nah, itu. Karena nanti jadi menarik gitu. Kita untuk satu objek. Tapi ketika model segitiga exposure-nya sama kita diatur, itu kita akan mendapatkan perspektif yang beda-beda gitu. Gitu ya. Ya, nah itu kalau di settingan profesional bisa dilakukan. Itu pelajaran-pelajaran seperti itu kita bisa dapatkan di YouTube gitu ya. Banyak, itu udah banyak. Di sosial media banyak gitu ya. Mau sharing sama saya juga, ayo. Oke. Jadi kalau ada yang mau sharing silaturahim ke Kang Ihsan di mana nih akun sosial medianya? Ada ya? Saya aktifnya di TikTok. Oh, di TikTok ya. Anak muda lah berarti ya. Anak muda, soalnya ngelihat ternyata paling banyak kan sekarang pengguna TikTok tuh. TikTok ya, anak muda ya. Iya, anak muda. Nanti silakan. Sahabat lewat jam kerja kalau ingin silaturahim atau berkunjung belajar ke Kang Ihsan, paling enak sih langsung aja. Langsung? Iya. Oke lah, yang berarti yang ketemuan kopdar lah ya, sambil ngopi, ngobrol gitu ya. Boleh lah, nanti silakan. Nanti bisa dijadwalin itulah ya, kalau misalnya ada yang berminat. Berarti yang Kota Bandung dulu berarti. Ya, Kota Bandung yang dekat-dekat lah. Kopdar dulu. Kecuali kalau misalkan yang di Arab mengundang, terus difasilitasi ya, ayo. Sekalian umroh. Oke, nah ini kan kalau Kang Ihsan masuk terjun ke dunia fotografi kan tadi 2000, mulai serius. Mulai seriusnya 2018. 2018 ya, berarti ini sudah 7 tahunan lah ya, sudah cukup nilai ya. Nah ini mulai ngeh dengan ini bisa menghasilkan cuan apa semua tuh mulai masuk ke kayak tadi Shutterstock atau apa mulai kapan? Kalau mulai di studio mungkin lebih awal ya. Oh iya, studio kan berarti kenalan teman-teman gitu ya, relasi gitu ya. Betul. Itu sudah ada juga ya studio yang jualan yang menjual produk gitu ya, ada ya? Iya, udah dari awal. Justru dari awal itu dulu. Itu dari awal itu dulu, kemudian mulai masuk ke microstock memang masih belum lama. Belum lama, mungkin sekitar 2 tahunan lah. Oh 2 tahun ya? Ya, tapi awalnya yang tadi pakai studio mini tadi saya. Oh, yang foto apa diambil, ya, model sayuran, sayur gitu ya? Buah-buahan tuh laku tuh. Buah-buahan laku ya? Iya, buah-buahan laku. Kadang saya juga suka merhatiin ini yang lagi trennya apa nih, misalkan sempat tuh cabai.
Itu yang beli mana? Indonesia atau luar negeri? Luar ya. Negeri. Makanya kita cari objek-objek yang memang secara internasional diminati gitu ya. Iya, gitu. Itu bisa kita ngecek misalnya foto-foto yang diminati oleh banyak orang itu kita bisa rankingkan nggak bisa nih? Bisa, kita bisa pelajari itu. Pelajari bisa ya. Bisa dilihat data-datanya, gitu. Bahkan aktivitas yang sifatnya harian, kalau misalkan ada event apa, kita fotoin aja. Kayak kemarin tuh saya foto yang ada event di dekat rumah. Balon yang Wonosobo. Yang Wonosobo. Nah, saya langsung aja lari tuh ke situ, fotoin, dijual gitu. Dan laku ya? Laku. Dan itu kan sifatnya memang harian, itu juga bisa aja dimanapun. Tapi kalau misalkan, cuman nanti kalau ada objeknya orang, nah itu ada tata caranya lagi untuk bisa diupload di Microstock. Gitu. Berarti ada kemungkinan misalnya kita upload foto ditolak juga ada ya? Ditolak ada. Bisa jadi karena ada orang di situ, bisa jadi karena ada merek di situ. Bisa jadi memang karena blur misalkannya, cahaya kurang, nah itu juga bisa. Nah itu harus dipelajari. Oke, berarti kan kalau dari awal sudah dengan studio ada di rumah, kemudian masuk ke yang online? Itu COVID lah kayaknya. COVID ya? Ya. Oke, gitu. Saat orang dilarang keluar rumah, Kang Ihsan sibuk dengan ini ya gitu. Tapi mulai serius di Microstocknya itu ya tadi 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Ya setelah dari masa COVID ternyata ada juga yang beli gitu. Mulailah setiap sampai saya rekrut orang. Sampai rekrut orang. Ini apa buat upload atau buat apa nih? Untuk maintenance akun ya. Akun di Microstocknya, yang upload, yang dia bikin deskripsi gitu ya. Dia yang menjadwalkan juga, gitu. Berarti kalau sudah bisa rekrut orang, berarti kan menjanjikan nih cuannya nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang masih rutin ya? Masih rutin. Berarti Kang Ihsan fokus ini aja hunting foto gitu ya? Karena ya tadi pekerjaan sekali-kali ya di inilah, tetap nggak ditinggalkan juga. Jadi pekerjaan utama nih? Bukan juga pekerjaan utama sih. Ya masih tetap hobi. Gitu, masih tetap hobi. Gitu, karena ya saya cuma di sela-sela waktu aja sih. Sela-sela waktu. Kalau misalkan untuk foto, kadang kan teman-teman bikin gerakan tuh upload 1 minggu 1 kali lah gitu. 1 minggu 1 kali. Iya, untuk upload. Ya mungkin itu gerakan-gerakan kayak gitu bisa di. Kalau Kang Ihsan sendiri target uploadnya per hari atau per pekan atau per bulan gitu? Kalau saya ditarget sama, saya malah dikejar-kejar sama staf saya mas. Wah, ini Kang Ihsan sudah bayar, tapi dia yang target ya. Iya, dia yang nagih-nagih. Ada tiap hari ditagih. Jadi dia tuh target upload sehari 10 minimal. Sehari 10 foto. Berarti gitu. Tapi kan kadang saya foto tuh 1 hari bisa jadi banyak foto. Banyak, 1 hari udah jadi untuk 1 minggu beres ya gitu. Misalkan yang sederhana aja, misalkan ini ada kertas nih di rumah bekas anak dari sekolah. Sama saya bikin aja origami misalkan kayak gitu, difotoin foto gitu ya. Gitu. Ya kayak gitu. Kalau misalkan objek foto nggak ada, ya kadang saya suka curi-curi curi-curi gambar di lokasi yang lain gitu. Gitu. Ya paling mudah kan pakai handphone ya, kemana-mana tinggal jepret jadi, gitu. Kumpulin. Jadi ini ya, karena dengan target itu keluar rumah mesti nyari objek apa gitu yang menarik. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan pas lihat ke langit, langit bagus, langsung ngeluarin drone kan, langsung ke atas. Harus dibawa gitu. Semua nih. Nah, ini selalu siap di mobil. Ini selalu dibawa ya? Iya, selalu dibawa sama saya. Jadi minimal ada objek tertentu yang bisa saya ambil gitu. Oke. Gitu. Oke, buat menarik nih buat teman-teman sahabat lewat jam kerja nih, kira-kira nih berapa nih spill sedikit lah. Mereka juga kalau misalnya sudah punya kemampuan terus selama ini belum serius, dengar Kang Ihsan kan bisa lebih tertarik lagi nih. Hasilnya. Kira-kira aja. Berapa ya? Yang pasti ya. Ya. Dalam 2 tahun terakhir, saya beli beli lensa kamera tuh saya
ada tiga gitu. Ya mungkin bisa dicek lah harganya berapa. Ya. Kemudian Ini merek-merek ini nih. Kalau ini saya beli yang third partinya. Oke. Ini kan Tamron, harusnya aslinya saya pakai Canon. Kalau yang aslinya Canon itu bisa jadi sampai 50 juta lensanya aja. Nah, biasanya kalau merek yang kayak gini itu setengahnya lah, 20 juta. Gitu, 20 juta. Kalau ini Canon, ini juga Canon, ini Tamron, masih ada 3 lagi di rumah. Itu hasil dari jualan online di ini foto. Ya, Shutterstock ya. Ini juga nih ya, ini ya. Ya, itu juga sama drone. Terus ya untuk ongkos-ongkos bisa terpenuhi kalau misalkan pergi ke daerah gitu ya. Full dari situ ya? Full dari situ. Bisa ngegaji juga karyawan. Gitu ya. Sudah berapa sekarang karyawan? Karyawan baru 2. 2 ya? Baru yang 2. Fokus? Yang ngerjain foto. Deskripsi gitu ya? Ya. Ini yang khusus foto aja ya? Yang khusus foto. Wah, ya kadang untuk jajan-jajan apa ya alhamdulillah ya. Untuk umroh gitu ya. Untuk umroh. Menarik. Jadi ya karena ini apa ya? Karena sifatnya hobi awalnya gitu ya. Jadi mungkin Kang Ihsan nggak merasa dikejar-kejar apa gitu ya, target apa semua gitu ya. Betul. Karena ya kadang saya juga hasil yang didapat ya disimpan aja. Awal sebelumnya lah ya, sebelum ada. Kan kalau sebelumnya dipakai kan. Ya karena perlu untuk gear kan. Belum di rumah belum lampu. Lampu kayak di studio gini ya, nih. Tapi yang outdoor ya. Yang outdoor kan itu lumayan ya harganya. Satu lampu outdoor itu sama dengan harga satu paket yang indoor. Oke. Gitu. Jadi bisa kebayang lah hasilnya kayak gimana. Iya betul. Nah, tadi saya mau cerita apa ya? Saya juga lupa. Intinya apa tadi? Cuan atau target atau menikmati kegiatan-kegiatan yang ada lah sekarang ya dengan fotografi. Alhamdulillah. Untuk keluarga juga. Keluarga bisa ini ya. Anak-anak bisa sekolah. Alhamdulillah. Ini saran Kang Ihsan nih buat para teman-teman, sahabat yang baru akan memulai ini kira-kira seperti apa nih? Jangan pernah berhenti belajar. Karena sampai sekarang pun saya masih ngerasa ini ya kurang ilmu. Gitu, saya masih banyak belajar ke orang-orang yang profesional, yang jauh lebih awal dari saya. Dan alhamdulillah teman-teman fotografi itu rata-rata mereka sangat terbuka untuk sharing, untuk gitu sharing. Sekalipun sudah senior gitu. Tapi mereka ya enaknya nyamannya itu di situ. Gitu. Jadi kita bisa belajar lebih banyak ke teman-teman yang lain yang udah lebih dulu. Kemudian jangan pernah berhenti motret. Gitu. Oh iya benar, karena juga jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti motret juga. Kalau nggak motret. Kalau hanya teori ilmu gitu ya, nggak dipraktekin juga hilang gitu ya. Betul. Gitu. Ya kalau sekarang kan mungkin kita dipaksa ini kan untuk yang apa namanya vertikal gitu ya. Vertikal, kalau dulu kan YouTube misalnya yang landscape, horizontal gitu ya. Kan sekarang dari TikTok, IG kan semuanya yang berdiri gitu. Itu juga pengaruh juga ya. Saya sekarang udah mulai ke potret ya, bentuknya potret. Ada potret, ada landscape. Gitu. Ini sendiri ya ukurannya ya. Jadi saya lebih banyak pakai yang potret. Potret ya. Ya, bentuknya potret. Ya untuk karena itu kan untuk dijual di microstock. Microstock juga potret kayaknya. Kebanyakan bisa jadi. Tapi biasanya ada pilihannya, orientasinya mau potret, mau landscape gitu ya. Walaupun sebenarnya landscape dia bisa di crop. Gitu. Enaknya begitu. Cuman orang juga kan pengen lebih detail juga kan. Akhirnya ya udah potret. Saya kebanyakan sekarang foto potret. Bentuknya potret. Oke. Jadi kita ngambil satu sumber tapi nanti bisa keluarnya potret juga bisa, landscape juga bisa gitu ya. Ya, tapi masalahnya kalau begitu nanti kalau di microstock dia menilai objeknya sama. Jadi potret, landscape itu harus berbeda. Tata letaknya itu harus dibedain. Jangan dimirip-miripin gitu. Satu objek tapi dari berbagai macam sisi itu masih bisa masuk. Ya begitu, jadi harus diatur aja. Karena kan kalau misalkan potret nih, potret itu si objeknya jangan selalu di tengah.
Kalau misalkan objeknya yang selalu di tengah, itu kebutuhannya untuk desainer biasanya. Oke. Untuk desainer. Ya. Tapi kalau misalkan dia taruh di pinggir misalkan ya, gitu ya. Nah itu biasanya untuk content creator gitu. Jadi Oke. kita juga mau ngambil foto itu untuk siapa dulu gitu. Oke. Nah itu harus dipertimbangkan juga hal Siap. Wah, nih keren nih, saya jadi tertarik juga nih untuk coba mengambil momen-momen yang mungkin bisa dijual tadi ya. di pas lagi jalan, pas apa gitu ya. Betul. Oke, jadi intinya mungkin ya buat para pemula yang ingin baru belajar mengubah hobi jadi cuan, berbuah cuan, dan itu salah satunya dengan bidang fotografi, gunakan peralatan yang ada aja dulu gitu ya. Jangan kemudian kita terbeli yang mahal-mahal, tapi secara teknis, secara konsistensi kita ngupload di marketplace, toko online untuk itu kita nggak rutin gitu ya. Itu harus maksudnya konsisten dari kita gitulah ya. Nah, ini hobi yang banyak waragamnya, salah satunya ini ternyata bisa menghasilkan cuan lah ya. Dan Kang Ihsan sudah membuktikan nih beberapa peralatan fotografi untuk ada dengan ini tadi ya, hasil jualan itu. Sip. Oke, makasih Kang Ihsan. Apa lagi? Kalau misalkan sambil jalan ya, sambil motret, kalau ngambil footage video pendek, itu besar juga peluangnya. Oh gitu, kayak apa misalnya? Kucing gitu kali? Ya, pohon, tiang listrik. Ya pohon, itu kan biasanya perlu untuk reel tuh. Ngambil gambar aja, misalkan 5 detik aja. Oh gitu ya, bisa ya? Ngambil 5 detik, ya 10 detik sampai 20 detik. Kalau saya ngambil rata-rata 15 detik, jadi tahan aja 15 detik. Nah itu lebih mahal. Itu bisa dijual di mana? Sama di situ juga. Nanti gini, jadi di deskripsi kita nih, di diskusi kita paling kasih dengan narasi gitu ya, di deskripsi lah ya, linknya gitu ya. Link jualannya. Link jualannya ya. Jadi bisa. nanti kita bisa, teman-teman sahabat lewat jam kerja bisa ngeklik di situ, belajar di situ gitu ya. Ibaratnya kalau foto $1, kalau footage video itu $20. Oke. Nah itu lebih cuan. Oh gitu ya, lebih gede ininya ya. Betul. Tapi ada ketentuan ini dan itunya ada ya tetap ya. Iya. Maksudnya biar sekali jalan aja gitu. Ya. Saya juga sama sih, dua-duanya dikerjain. Dikerjain ya. Iya. Sip, ini membuka inilah ya, wawasan atau pengetahuan kita untuk tidak sekedar saja menjalankan hobi, syukur-syukur bisa menambah pendapatan, penghasilan di rumah. Baik, hatur nuhun Kang Ihsan. Ini kita ngobrol santai, alhamdulillah nih banyak pencerahan di diskusi kita hari ini. Dan untuk para sahabat lewat jam kerja, semoga ini bisa memantik ide ya, tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Bisa kita eksplor lagi, gabungkan dengan ide-ide yang sudah ada, insya Allah bisa menjadi sesuatu yang produktif buat kita. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.